wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, NIM 211223087. Oke, di sini kami akan membahas materi tentang masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Langsung saja kita masuk materi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu masalah pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang. Oke, langsung kita masuk materi tentang pertumbuhan penduduk. Masalah pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang. Pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan ini yang dimaksud di sini adalah masalah pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi di negara sedang berkembang. Pertumbuhan penduduk ini akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya laju pertambahan jumlah angkatan kerja, sedangkan kemampuan negara yang sedang berkembang dalam menciptakan kesempatan pekerjaan itu sangatlah terbatas. Di sisi lain juga, pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja yang merupakan akar dari permasalahan kemiskinan. Jadi, aspek demografis yang mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan yang dihadapi di Indonesia pada saat ini. Daerah miskin sering ditinggalkan penduduknya untuk bermigrasi ke tempat lain dengan alasan mencari kerja. Mereka dapat berpindah secara permanen menjadi migran ulang-alik, menjadi migran sirkuler, yakni bekerja di tempat lain dan pulangnya ke rumah sekali dalam beberapa minggu ataupun beberapa bulan, atau menjadi migran musiman, misalnya bekerja di kota setelah musim tanam ataupun musim panen. Oke, sebagai akibat dari adanya dua keadaan tadi, maka pertumbuhan penduduk biasanya dapat memicu timbulnya masalah-masalah lain seperti struktur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi, dan sebagainya. Sehingga di sini bisa dikatakan sebagai masalah pertumbuhan penduduk yang memicu timbulnya masalah-masalah lain. Oke, langsung kita bahas. Urbanisasi adalah proses kenaikan proporsi jumlah yang tinggal di perkotaan. Jadi urbanisasi ini bisa dikatakan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di kota. Contoh dari urbanisasi ini ialah misal ada seorang desa yang berpindah ke kota untuk mencari kerja. Itu adalah salah satu contoh daripada urbanisasi. Oke, baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan, dan materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dewi Sari, NIM 211223099. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur umur dan penyebaran penduduk. Struktur umur dan penyebaran penduduk adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat di NSB menyebabkan profesi penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga juga relatif bertambah besar. Bagaimana keadaannya dengan Indonesia? Kebijakan kependudukan dan program pembangunan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan Indonesia selama 3 dekade yang lalu telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan kematian sehingga mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk 23% pada periode 1971 sampai 1980 sampai 1,40% per tahun. Struktur umur. Jika dilihat dari struktur umur, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai penduduk dengan struktur umur muda. Umur 15-14 tahun termasuk orang yang dalam umur kerja. Sedangkan golongan anak-anak di bawah 15 tahun dan golongan tua 65 tahun ke atas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Pian Adiansa, NIM 211223016. Baik,
Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi yang disampaikan oleh teman saya tadi, dan saya akan melanjutkan kembali diskusi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Saya akan melanjutkan tentang materi rasio beban tanggungan. Jadi rasio beban tanggungan adalah salah satu indikator yang mencerminkan perekonomian di suatu negara, apakah negara tersebut termasuk negara maju atau negara sedang berkembang. Jadi indikator ini merupakan indikator demografi yang penting. Jadi bila tinggi prestasi rasio beban tanggungan, maka akan tinggi juga beban penduduk yang produktif untuk menghidupkan penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Jadi ada namanya perangkap penduduk yang dikemukakan oleh Malthus. Jadi Malthus ini mengemukakan bahwa teori ini adalah tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Malthus menjelaskan bahwa tentang adanya kecenderungan umum di suatu negara untuk tambah dan menurut deret ukurannya, yaitu 2 kali lipat setiap 30-40 tahun. Dan teori Malthus ini memiliki kelemahannya dan memiliki ada 3 kelemahannya. Salah satunya tidak memperhitungkan peran dan kemajuan ekonomi. Baik, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangannya, dan nanti materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori transisi kependudukan. Teori transisi kependudukan menjelaskan 3 tahapan perkembangan kependudukan berdasarkan pengalaman dari negara-negara maju. Tahap 1, sebelum adanya modernisasi perekonomian, negara-negara tersebut selama berabad-abad lamanya mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat lambat, karena laju tingkat kelahiran hampir sama dengan laju tingkat kematian. Tahap 2, pada tahap 2 mulai terjadi modernisasi, perbaikan kesehatan masyarakat, pendapatan yang lebih tinggi, kualitas makanan yang lebih baik, yang menyebabkan penurunan tingkat kematian dan secara perlahan menaikkan tingkat harapan hidup dari yang semula di bawah 40 tahun menjadi lebih dari 60 tahun. Namun, penurunan tingkat kematian tidak secara langsung diikuti oleh penurunan tingkat kelahiran. Tahap 3. Pada tahap ini terjadi saat kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh modernisasi dan pembangunan menyebabkan tingkat kelahiran menurun seimbang dengan tingkat kematian, sehingga pertumbuhan penduduknya relatif kecil atau bahkan tidak sembuh sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Prayoga, NIM 2012222091. Baik, saya di sini akan melanjutkan materinya migrasi dan pembangunan. Migrasi dari desa ke kota bisa dipandang sebagai hal yang menguntungkan dalam kajian pembangunan ekonomi. Migrasi juga sering dianggap sebagai suatu proses yang dapat menghilangkan ketidakseimbangan struktur antar desa dan kota dengan 2 cara. Yang pertama, dari sisi penawaran. Migrasi internal yang tidak proporsional akan menarikkan tingkat ketumbuhan pencari kerja di perkotaan sehubung dengan adanya pertumbuhan penduduk perkotaan, karena proporsional dari penduduk usia muda yang berpendidikan cukup baik mendominasi arus migrasi. Yang kedua, dari sisi pemerintahan, penciptaan lapangan kerja di perkotaan relatif lebih sulit daripada penciptaan lapangan kerja di desa. Proses imigrasi dan karakteristik para migrasi. Migrasi merupakan suatu proses memilih yang mempengaruhi individu-individu yang karakteristik ekonomi, sosial, pendidikan, dan
geografis tertentu. Maka pengaruh pertumbuhan ekonomis dan non-ekonomis tersebut dapat berbeda-beda, tidak hanya antar negara dan wilayah, namun juga di dalam daerah geografis dan daerah tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nuraini, NIM 2012-22-078 dari kelas RSF semester 5. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 3 kelompok karakteristik para migran. Yang pertama, karakteristik demografis. Para migran di perkotaan NSB pada umumnya berusia 15-24 tahun. Provinsi migran tampaknya juga cenderung untuk meningkat karena luasnya kesempatan-kesempatan mereka untuk bersekolah. Kedua, karakteristik pendidikan. Adanya korelasi yang positif antara keselamatan memperoleh pendidikan dan migrasi. Orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih banyak melakukan migrasi daripada pendidikan yang lebih rendah. Ketiga, karakteristik ekonomi. Selama bertahun-tahun, proporsi migran terbanyak adalah kaum miskin yang tidak memiliki tanah dan juga keterampilan. Migrasi musiman didominasi oleh para migrasi dari berbagai tingkat pendapatan yang mencapai pekerjaan di perkotaan untuk jangka pendek. Sekilas tentang migrasi pendudukan di Indonesia. Migrasi pendudukan merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Migrasi telah menjadi penyebab dan penerimaan dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Satu faktor lain yang mendorong adanya migrasi penduduk dari desa ke kota adalah adanya kebijakan yang cenderung ke perkotaan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.